dalam masalahnya berbeda pandangan, bahwa secara logika matalik ataupun tempat ru'yatul hilal itu berbeda antara tanah air dengan di Timur Tengah. Ada contoh. Nah, pertanyaan mana menurunkan wukuf di Arafah, tapi 10 Zulhijjah termasuk hari-hari yang diharamkan dalam untuk berpuasa. Sedangkan kadang mendapat puasa tarwiyah. Urutnya masalahnya hitungan 10 Zulhijjah bagi orang yang muraya. Jadi hanya urusan tanya Arab Saudi. Nah, artinya secara logika maka pelaksanaan sholat zuhur saja beda. Orang dah pada sholat zuhur, ataupun kita di Indonesia ada sholat zuhur, sedangkan di Arab mungkin masih jam 10 pagi. Nah, jadi tadi Medina yang muraya orang itu ataupun muraya orang itu, ya kita harus ikut. Ya pemimpin terutama kemana yang kita yakin. Jadi hanya di gabungan. Ini mungkinnya yang ditanggungkan oleh pemimpin. Yang sekilas, walau ini hukum di Arafah, tetap bilangnya yang dihitung di Indonesia pada tahun raya. Mungkin nanti tanya baca puasa tarwiyah aja yang kanan. Ini nggak perlu. Hanya masalah. Tanya yang tak puasa, bab itu Zulhijjah menurut hitungan yang kata murah raya, hitungan yang kita hari raya, itu yang dihitung. Yang sekilas. Karena logikanya saja antara Arab dengan dengan Indonesia sholat subuhnya beda. Jadi apalagi dalam masalah itu, jadi yang semuanya penuh dengan pertanggungjawaban. Ada pertanyaan silakan dalam masalahnya. Jadi yang cok tarwiyah Sabtu coknya Arab apa? Dikuring. Silakan. Kak, mana bagaimana? Lanjutkan. Nanti ada yang tanya, ini mantau raya, ini mantau ku. Tanya mana tahu raya, mantau puasa, jawabannya beda pegang secara ilmiah macam. Contoh yang logika yang saya sampaikan. Sholat subuh sama sholat subuh di Indonesia dengan di Arabnya beda waktunya. Coba telepon kalau saya. Apalagi tentang masalah kelihatan hilal yang tidak nampak. Nah, jadi kemudian lanjutan daripada pembahasan tempoh hari, sekilas kita bahas masalah tentang puji. Artinya puji yang dibagi kepada guru, yaitu puji dari pihak kadim kepada yang kadim, kemudian puji daripada pihak kadim kepada pihak yang hadis, kemudian puji daripada pihak yang hadis kepada yang kadim, kemudian puji dari pihak hadis kepada yang hadis. Yang termasuk dalam bahagian alhamdulillah. Kemudian setelah alhamdulillah dilanjutkan dengan pembacaan selawat di mana-mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin timbul pertanyaan dalam keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna, beragam macam, yang paling akhlak dan menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Gimana pertanyaan? Bukan Nabi Muhammad pulaga rupanya sangat cantik, sangat ini, sangat ganteng, macam-macam. Tapi dalam sejarah mengatakan Nabi Yusuf adalah Nabi yang cukup ganteng, sehingga Siti Zulaikha saja sampai tergila-gila dan banyak wanita-wanita yang memang ketika melihat Nabi Yusuf sampai mengiris tangannya tak pernah sadar bahwa darah sudah menetes. Maka pertanyaannya kalau begitu gantengan mana? Mungkin antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Walaupun ganteng Nabi Muhammad tidak pernah diceritakan orang-orang yang tergila kepada Nabi Yusuf. Inilah perlu
kajian termasuk di dalam kajian Aqidatul Awam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad kumpul dari seluruh nabi. Ini kan jelas. Khatamun Nabiyyin, penutup daripada segala nabi-nabi. Mulai dari ketampanannya, bentuk tubuh, indah warna kulit dan akhlak yang mulia. Mulai dari sisi ilmu, rasa malu, rasa dermawan, kasih sayang, bijaksana, adil dan pemaafnya, malu-malu lengkap Nabi Muhammad. Cuman bisa kita mengambil kesimpulan sekilas tentang keutamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan nabi yang populer dengan wajah yang tampan. Ini itu kan jelas, artinya beradu antara riwayatnya itu yang benar. Nabi Muhammad yang cukup ganteng, tampan, unggul, sempurna dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasyhur riwayat, Nabi Yusuf adalah yang terpopuler, wajahnya yang tampan. Ketampanan Nabi Yusuf telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya saja di kitab-kitab, bahkan dalam Al-Quran sendiri diabadikan tentang ketampanan wajah Nabi Yusuf. Sehingga semua wanita yang melihat ketampanan beliau akan secara tidak sadar mengiris tangan mereka. Kisah Nabi Yusuf telah diceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf. Ini cerita yang Siti Zulaikha dan rombongan yang lain teriris tangan ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nah, ini ada tersebut di dalam Al-Quran. Dan dalam surah ini telah digambarkan bahwa Nabi Yusuf merupakan nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan. Nah, pertanyaannya, kalau memang dalam riwayat diceritakan yang populer Nabi Muhammad yang sempurna dalam segala hal, indah kulit, indah rupa, dalam riwayat juga Nabi Yusuf diceritakan bahwa nabi yang paling ganteng. Pertanyaannya, siapa yang lebih tampan? Nah, jangan kita jawab bela tentang Nabi Muhammad itu nabi kita, benar ya? Bukan semata-mata Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, nabi kita. Nah, karena kita mengikut pada syariat Nabi Muhammad. Jadi pertanyaannya, siapakah yang lebih tampan? Kalau begitu, tampanan mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Nah, tampan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Jika tampan Nabi Muhammad, kenapa tiada wanita yang teriris jarinya saat menatap wajah beliau? Jadi setelah kita tanya, ganteng tampan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Kalau kita katakan tampan Nabi Muhammad, kenapa tidak ada satu cerita pun yang seorang wanita ketika melihat Nabi Muhammad anak membuka cerau? Ada muke ya kok? Ada bukan cerau? Kan begitu kan jelas. Kalau memang kita katakan, ini ngaji namanya, biar paham dalam keyakinan. Kalau memang Nabi Muhammad yang kita katakan paling ganteng, kenapa tidak ada riwayat yang menceritakan ada wanita yang tergores tangannya ketika melihat Nabi Muhammad? Yang ada cerita Nabi Yusuf. Nah, maka perlu dijawab, tampan Nabi Muhammad SAW, kenapa wanita tidak teris jarinya di saat melihat Nabi Muhammad? Dikarenakan Nabi Muhammad memiliki dua sifat. Maka bukan kita ini. Sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qatiyal hasan kullahu walakin hadal jamal nabiyyu mutawajjihun bi amrayni azimaini al-awwal haibatu wal jalal asyah asani nurut dia walidzalika lam yuftatan an-nasu bihi bi khilafi sayyidina Yusuf alaihi salam alladhi uqiya nisfal hasan Muhammadiyyi al-insan kamil Muhammadiyyi Sayyid Ulil al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mengatakan tentang perbedaan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu di masa Nabi Yusuf para wanita memotong jarinya karena indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelegan rupanya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah ini bukan manusia, sungguh ini adalah malaikat yang sempurna. Ini dalam Quran surat Yusuf ayat 31. Maka berkatalah Syekh Alwi al-Maliki,
menukil dari satu riwayat sahabat bahwa Allah tidak menampakkan keindahan wajah Rasulullah SAW secara keseluruhan di muka bumi ini. Hanya satu keindahan dari 10 bagian yang diperlihatkan. Jika seandainya yang 9 bagian itu dinampakkan juga, maka orang-orang akan mengiris hatinya tanpa terasa karena indahnya wajah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi yang pertama, ketampanan Nabi Muhammad itu menurut riwayat yang kita temukan tidak dinampakkan. Artinya hanya satu yang dinampakkan. Kalau seandainya dinampakkan 9 lagi sifat ketampanan itu, bukan hanya saja tangan yang teriris, bahkan hati-hati yang kadang-kadang kilo-kilo hati. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Keempat jawaban, jadi ditanya Lebrem, togantkan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nah, jadi ketampanan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad memiliki 2 sifat. Yang pertama sifat haibah al-jalaliyah, yang kedua sifat qalbun nuruniyah. Artinya sifat haibah yang dimiliki oleh haibah jalaliyah artinya sifat wibawa, kewibawaan. Sehingga kaum laki-laki di saat memandang wajahnya yang cantik, yang muncul adalah sifat haibah al-jaliyahnya wibawa. Wibawa yang ada. Sedangkan tentang maksud menolong, Iban maksud tentang al-haibah al-jalaliyah. Haibah yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf ini membuat ketampanannya menghipnotis bahasa sekarang para wanita dan digandrungi banyak orang. Haibah yang tidak dimiliki Nabi Yusuf ini juga menyebabkan kakak-kakaknya mendengki padanya dan berusaha mencelakainya. Jadi anak haibah pada Nabi Yusuf. Al-haibah al-jaliyah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW menjadikan kewibawaannya lebih mendominasi daripada ketampanannya. Jadi wibawa Nabi Muhammad mendominasi daripada ketampanannya, sehingga orang pada segan. Hingga tak seorang pun wanita berani menatapnya karena rasa hormat kepadanya, apalagi tergila-gila seperti yang dilakukan Putri Zulaikha pada Nabi Yusuf. Juga memiliki pada Putri Zulaikha pada Nabi Yusuf AS. Rasulullah SAW juga memiliki walaupun nuriyah, cahaya yang meneranginya. Nah, cahaya yang menerangi bahkan. Jadi dipisahkan suatu saat istri Nabi menjahit baju, tiba-tiba lampunya mati. Karena saking terkejutnya, jarum yang digunakan menjahit itu terlempar entah mana. Jadi tinggal mencop, mati lampu. Kemudian saking terkejut, jarum yang digunakan itu terlempar, terjatuh kemana. Kemudian ketika Nabi SAW keluar dan bertanya ada apa gerangan ini, Pak kawan terkejut dekat jarum. Seketika itu istri Nabi SAW melihat cahaya daripada tubuh Nabi Muhammad hingga jarumnya yang terlempar itu bisa terlihat, nyamban tersinar. Artinya kewibawaan Nabi Muhammad mendominasi daripada ketampanan. Benar. Contoh sederhana terkait sifat al-haibah al-jalaliyah. Ini contoh perbandingan nak mohon. Artinya minum kan. Kenapa kebanyakan laki-laki umpama memandang sidro artis yang cantik ni Mas Jamun, berarti dia termasuk Niku Adila lah pokoknya. Niku Adila kan. Kan sesuai dengan juga. Jadi kenapa kebanyakan laki-laki umpama memandang artis yang cantik umpama itu Ayu almarhumah Niku Adila, nya pertekanan dunia cantik pasti nafsu. Dikarenakan dikaruniakan almarhumah, dikaruniakan oleh Allah sifat jamilah, sifat kecantikan, tapi tidak dikaruniai oleh Allah sifat haibah al-jaliyah, artinya sifat wibawa. Nah, sehingga kaum laki-laki di saat memandang wajah yang cantik, yang muncul adalah rasa nafsu. Bahkan hana haibah al-jalaliyah,
Nya punya jadi di Nabi Muhammad kita bandingkan dengan Nabi Allah Yusuf, itulah ada haibah al-jalaliyah pada Nabi Muhammad, kewibawaan. Nya logika kuno kan berbanding. Karena menyangkapi cantik kuno. Kenapa kita kadang-kadang timbul nafsu? Karena Nabi karunia lagak bagi, ganteng bagi. Tapi yang muncul nafsu, kenapa? Karena tidak diberikan haibah al-jalaliyah tadi, kewibawaan. Yang muncul adalah rasa nafsu. Mungkin ini contoh yang mudah dicerna. Jadi kalian di kalangan kita siapa yang cantik, ulu-ulu yang laga, yang terpikir adalah nafsu, tapi tidak ada kewibawaannya. Nah, ini perbandingan. Jadi nagante Nabi itu gante, Nabi Muhammad nagante. Cuma tahu gante, baru tak jelaskannya. Artinya pada Nabi Muhammad ada yang pertama, ketampanan Nabi Muhammad menurut satu riwayat tidak dinampakkan ke semuanya, hanya satu dinampakkan dari 10 ketampanannya. Kalau seandainya dinampakkan oleh Allah 9-nya lagi, bukan hanya saja jari yang tergores, bahkan hati-hati gunakan hancur. Kemudian tentang maksud nurut dia, haibah al-jalaliyah, kemudian nurut dia, cahaya yang dimiliki Nabi Muhammad sebagaimana, jadi bersifat cahaya. Maksud cahaya sebagaimana keterangan dalam kitabnya. Anna makna qaumihi sallallahu alaihi wasallam nuran. Kiban makna Nabi Muhammad itu cahaya. Ai anahu jismun musyi'un wa hadha waqmun au su'u fahmin fa ka'annahu bi hadza kaja'alahu sallallahu alaihi wasallam misbahan wa sirajan. Sesungguhnya mengartikan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nur yang jasadnya selalu mengeluarkan sinar adalah suatu pemahaman yang karena hal ini adalah menyamakan sesungguhnya mengartikan bahwa Nabi Muhammad SAW nur yang jasadnya selalu mengeluarkan sinar adalah suatu pemahaman yang salah. Karena hal itu adalah menyamakan baginda Nabi Muhammad seperti kira-kira lampu listrik yang menyala. Sahabat Nabi Muhammad sebagai lampu listrik yang menyala. Padahal hakikatnya beliau Nabi Muhammad SAW sesungguhnya lebih agung, lebih mulia, lebih luhur, lebih utama dari hal itu. Maka yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dalam dirinya tersimpan nur, cahaya yang agung terkadang keluar bersinar pada saat-saat tertentu. Bersinar, pokoknya di dalam. Maka Nabi bijak dan mubayang. Karena dalam Malaysia Nabi bijak dan mubayang. Maksudnya bijak lampu itu. Jadi itulah cahaya tersimpan di dalam. Bukan biasa bayang Nabi Muhammad lagi lampu. Jadi tak ada bilau itu. Itulah sekilas tentang masalah Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Karenanya Pak Mujikat keselawut. Ini kajian kitab Aqidatul Awam. Jadi masih permula mukadimah. Jadi di dalam masalah puji sudah dijelaskan. Kemudian masalah selawat. Kemudian masalah selawat dijelaskan perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf dalam masalah ketampanan. Kesimpulannya yang ketampanan Nabi Muhammad tidak dinampakkan secara keseluruhan, hanya satu menurut riwayat. Kalaupun dinampak 9 lagi, bukan hanya saja orang yang memandang jari yang beriris, bahkan hati. Kemudian yang kedua bak Nabi Muhammad nasi 2 box seafood yang hanya bak Nabi Yusuf, yaitu haibah al-jalaliyah, kewibawaan. Kemudian nurut dia, artinya cahaya yang selanjutnya dalam tubuh Nabi Muhammad. Ini pertanyaan ditanya maju. Ini memang kajian Pak Ujung baru. Ini baru nama tentang bacut-bacut, memahami pengertian ahli bid'ah yang benar agar terhindar dari ideologi-ideologi paham yang di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya mutakalan semua orang dalam majelis
Ketika udah majelis, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Kita nggak menyalahkan yang bid'ah, nggak menyalahkan ini. Yang perlu tujuan ngaji mengetahui bid'ah itu sebenarnya apa, kan begitu. Bukan masalah sikit-sikit bid'ah, bukan masalah sikit-sikit bid'ah, tapi ingin mengetahui bid'ah itu apa. Arti daripada ahli bid'ah adalah orang yang telah keluar dari kebenaran. Ini secara bahasa. Orang yang melakukannya adalah orang yang tercela. Memahami arti yang benar terkait bid'ah dan pembagiannya agar tidak seperti orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah yang berkoar-koar sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Para pakar hukum berkata bahwa bid'ah secara bahasa adalah, ingat, sesuatu yang diciptakan tidak sama dengan contoh yang telah ada. Jadi pakar-pakar itu secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang diciptakan tidak sama dengan contoh yang telah ada. Tapi kue bolu itu tidak sesuai dengan yang sudah ada contoh. Ini bid'ah secara bahasa. Menciptakan sesuatu yang tidak sama dengan contoh yang telah ada. Tapi gak dipupu hantapan dengan contoh yang kanan. Dan bid'ah secara bahasa. Sedangkan menurut istilah agamanya yang penting. Adapun bid'ah menurut istilah agama adalah peristiwa ataupun sesuatu yang bersifat baru yang tidak selaras dengan perintah syar'i. Jadi sesuatu yang bersifat baru yang tidak selaras dengan perintah syariat. Sesuatu yang bersifat baru yang tidak selaras dengan perintah syariat. Maka bisa dikatakan bid'ah itu terbagi kepada 5 macam. Ada yang namanya bid'ah wajib, ada yang namanya bid'ah haram, ada yang namanya bid'ah disunahkan, dan ada bid'ah makruh, dan ada bid'ah mubah. Contoh lintas mayang assalamualaikum buka WA, itu bid'ah apa kira-kira? Bila assalamualaikum pegang tasbih, kira-kira bid'ah apa? Kan begitu. Kita ini nggak nyalahkan orang, ini ngaji namanya. Kalau setelah sholat pegang WA, hello kamu no kayak telepon, setelah sholat buka WA, itu bid'ah apa namanya? Kalau setelah sholat pegang tasbih, bid'ah apa namanya? Ikannya hobi. Kan yang perlu pegang. Kalau tadi pengertian bid'ah secara agama adalah sesuatu yang bersifat baru yang tidak selaras dengan perintah syar'i. Katanya Nabi, keumpama di periode Nabi, kita lihat sejarah membuktikan Nabi, sahabat Nabi kalau siap sholat ngapain? Kalau zikir dengan menggunakan apa? Nah itu kan menyenangkan ada kadang-kadang nyusun batu. Ya intinya ini yang kita bahas, maka terpetakan dibaginya pemalingnya ondang yuk kamalin bin aimawanya kami jadi anak kepopuli. Nah, ini tujuan ini. Jadi objek maksudnya harus diajarkan bid'ah itu apa? Definisi dulu. Kalau secara hukum tata bahasa, bid'ah itu sesuatu yang diciptakan tidak sama dengan contoh yang ada. Kita buat kue. Kue kita itu nggak ada contohnya kalau di kota Langsa. Umpamanya kalau orang apa namanya, buat di buku yang hanya inonya bakal maju. Kalau kita mau buat usaha yang nggak ada di Langsa, insya cepat maju. Intinya bid'ah secara hukum bahasa itu sesuatu yang diciptakan yang tidak sama dengan contoh yang telah ada. Artinya di pegang-pegang motor kadang aja mun. Ini kita ngomong secara garis besar. Tapi secara hukum syariat yang dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang bersifat baru, artinya ada kebudo. Sesuatu yang bersifat baru yang tidak selaras dengan perintah syariat.
Arti tidak selaras, tidak ada jalur yang mengatakan itu secara khusus ada. Sesuatu yang baru yang tidak selaras dengan perintah syariat. Selaras bukan selaras? Tidak bukan selaras. Sesuatu. Apakah tapi itu dikatakan Inilah kalau begitu terpetakan, dikelompokkan, dibagikan bid'ah itu menjadi 5 komponen. Ada yang namanya bid'ah wajib, ada yang namanya bid'ah haram, ada yang namanya bid'ah disunahkan, ada yang namanya bid'ah makruh, dan ada namanya bid'ah mubah. Nah, jadi contoh-contoh nak mudah mumpung. Contoh bid'ah sunnah. Lagi sembahyang tarawih di masjid secara berjamaah. Ini bahagian daripada bid'ah sunnah. Nah, jadi kakek kapak ya. Bid'ah hanya yang mudah-mudah dikumpul matanya. Jadi apalagi kalau punya HP berbagai macam share agama masuk ke HP. Berarti kemanya namanya menghayal-hayal sebenarnya. Pak ada jamaah sekarang. Karena patronnya bertanya luar biasa. Nah, jadi ulang itu arti bid'ah secara hukum syar'i adalah sesuatu yang baru yang tidak selaras dengan agama, dengan syariat. Maka bid'ah itu dibagi kepada 5. Ada mana namanya bid'ah wajib, kemudian bid'ah haram, bid'ah yang sunnah, kemudian bid'ah makruh dan bid'ah mubah. Itu secara umum itu 2. Ada namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, dan ada yang kedua bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Ini kesimpulan besar. Jadi dalam semua heboh poinnya 5 poin itu dikumpulkan menjadi 2. Ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang good. Walau menamakan Nabi katanya good, dia tak kubur. Itu masuk ke dalam kategori bid'ah hasanah. Dia menyebalalah bid'ah yang sesat, dia yang itu. Nah. Yang pertama bid'ah wajib. Sedangkan pengertiannya ialah sebuah bid'ah yang dikenai kaidah-kaidah, kewajiban dan dalil-dalil kewajiban dari syariat, seperti membukukan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat, ketika dikhawatirkan akan tidak terurus sia-sia, karena menyampaikan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat kepada orang-orang di kurun waktu setelah kita adalah hal yang wajib menurut ijma' para ulama. Betapa Quran yang kita dengar Qurannya Pak Nusbah berkata lah mulia sahabat di pelepah kurma ya, di batu-batu babak mitih ditulis tadi. Jadi karena mengingat menyampaikan Al-Quran ini perlu menurut ijma' para ulama dan bahkan wajib, sehingga perlu tabakukan Al-Quran. Karena untuk menyampaikan isi daripada Al-Quran itu suatu kewajiban. Walau Quran yang hanya lagi katanya. Ya. Sedangkan mengosongkan atau meninggalkan penyampaian adalah keharaman menurut ijma'. Hana tak pernah Al-Quran. Enggak kita sampaikan apa yang diajarkan Al-Quran sama hal yang dosa. Sebagian ulama mutaakhirin menambahkan bahwa termasuk bid'ah yang wajib kifayah adalah fokus mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab yang hanya dapat digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, seperti ilmu nahwu, sharaf, ma'ani, bayan dan logatnya itu ilmu yang dipelajari di daerah-daerah. Ya, termasuknya bid'ah wajib. Bid'ah wajib sebagian ulama mutaakhirin mengatakan mempelajari ilmu nahwu, sharaf, ma'ani, bayannya adalah sesuatu media untuk bisa kita memahami Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada ilmu itu, kan kita nggak bisa. Walaupun ilmu itu muncul di kemudian hari, hasil daripada karangan-karangan para ulama. Itu begitu. Ngapain diajarin nahwu sharaf di pesantren di daerah-daerah? Nabi mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah,
hari ini kalau kita nggak punya alat, bagaimana kita bisa menanam? Umpamanya kita punya kebun, tapi kebun itu nggak terurus, udin. Supaya bisa kebun itu terurus, bisa berproduksi, kita harus punya modal dasar, peralatan dasar, cangkol, parang, bapak, dan lain sebagainya, pupuk. Jadi alat-alat media itu diibaratkan seperti ya ilmu namu dan saraf untuk bisa membedah Al-Quran. Contoh dalam ayat Al-Quran kata dalam ayat ini yang artinya mana? Orang-orang yang mati itu tidak bisa mendengar di dalam kubur. Jadi ini dalil-dalil orang yang menolak talqin mayat di kuburan. Nggak boleh talqin mayat setelah dikubumikan karena ada tubuh. Nah, jadi Pak Imam mentalkinkan. Jadi dalam ayat itu mengatakan tidak, orang-orang dalam kubur itu nggak akan bisa mendengar. Sedangkan kata-kata orang yang mati itu adalah bentuk majas. Majaz yang diserupakan, yang dimaksud adalah kepada orang-orang kafir. Ayat itu maksud daripada ayatnya adalah murid kafir. Murid kafir ada tidak pegang perang pemuda hanya bingung. Jadi bukan orang Islam yang ada dalam kubur maksud dari ayat itu. Buktinya membolehkan talqin di samping ayat yang pertama dalam bentuk tujuan majaz. Yang kedua, Nabi ketika berziarah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi kalau seandainya orang dalam kubur tidak bisa mendengar, sungguh Nabi telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Makanya itu yang boleh pegang. Untuk memahami ayat-ayat seperti itu kita butuh media nahu sorah, balik, balaghah untuk pahami ayat. Makanya ke Abu Leti Lam kitabnya atau tagai. Artinya daging-daging saja, daging-daging ayat A1 dari kandungan Al-Quran. Ini pernah saya sampaikan contohnya. Kita pergi ke Kenduri, talam ubud dengan kipi dapat macam-macam. Kita sebagai tamu ditanya, itu daging apa itu? Yang masak putih itu, daging lembu, Pak. Gak percaya saya daging lembu. Kenapa nggak ada kepala dan kaki lembu di situ? Jadi kalau seandainya ada kepala dan ada kaki lembu dalam piring-piring kecil itu, kemungkinan tipenya akan pecah, piring kecil itu akan pecah. Jadi maka di kitab-kitab yang kita ngaji dulu dari banyak ikan di Purno Matane, kitab Masailal tidak ada berbentuk ayat Quran mutaboh. Soal jika kita ditanyai orang berapa rukun iman itu, berapa rukun Islam itu, jawab. Jadi intinya yang ada di dalam kitab itu sudah masuk ke proses penyaringan. Jadi para ulama, karena ulama banyak alatnya yang bisa diambil, dicok Al-Quran belum kita. Jadi hari ini kita undangan yang dah pakai lipstick, dah pakai baju keren-keren. Hati coba undangan Pak, dia mau Pak dimakan kedong ini rupa aja minta pun jadi. Bisa nggak kira-kira kita pergi pesta bu, dah baju cantik, dah pakai lipstick, dagingnya lembunya masih berdiri. Itu ibu nasinya di sini, lembunya di sana aja. Mau ibu rendang terserah itu dan taruh cabai. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini logikanya, artinya kita nggak bisa menggali secara langsung dari Al-Quran, harus mempunyai media. Maka kita pegang tingkat-tingkat hanya yang umumnya semua ibaratnya tenaju. Apa yang kita butuhkan itu bukan teks dari Al-Quran, tapi apa saja yang telah dikeluarkan dalam Al-Quran yang dalam kitab itu yang sudah dikupas. Yang yukin Rabiam Firli Warhami Wajuburni, yang yukin Rabbana Lakam itu hanya bukan Al-Quran. Nah ini mungkin sudah bahagian daripada ini ada di asnya apa kan dipindahin sedikit. Nah, ini berbentuk ini yang boleh pegang bupati kalau kita nyata pati haji lantung ngapa Quran takut bijah oleh. Artinya kita mengkonsumsi ayat Al-Quran langsung ternyata pecahnya sesat. Di antara ada ayat Quran nanti kalau ibu jumpa ada kata-katanya ya nubah biyadillah dengan tangan Allah. Itu kalau dia Al-Quran terjemah biyadillah dengan tangan Allah. Yang langsung terjemahkan dengan tangan Allah hanya kata
bersalahan dengan mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala tidak serupa dengan apa? Allah Ta'ala hana jaro hana aki. Tapi nyanyikan dengan tangan Allah mudah bayang. Jadi cara Allah tidak ya. Ada sahabat Nabi yang cerita Zuliyadain kan kebanyakan. Jadi kita bayang biyadillah dengan tangan Allah langsung tatap muka. Tapi ceritanya Allah Ta'ala yang menjaro bagaimana tangan Allah. Dan sesuatu kalau Allah punya tangan. Maka inilah termasuk sebagian ulama mutakhirin belajar fokus mempelajari ilmu bahasa Arab yang hanya dapat digunakan untuk memahami Al-Quran dan Hadis seperti ilmu nahwu, bahasa Arab, nanti mani dah kasimah bayan. Ini merupakan juga bid'ah yang wajib, bid'ah kifayah. Harus ada perwakilan yang gitu. Ini bid'ah wajib. Jadi kesimpulannya seperti bid'ah wajib adalah sebuah bid'ah yang dikenai kaedah-kaedah kewajiban dan dalil-dalil kewajiban dari syariat. Ya insyaallah aku nak mengenal mana nanti ada. Ya. Ini materinya nanti dibuat PowerPoint. Jadi kita ulang-ulang lihat peta jadi Pak tampilkan PowerPoint kita. Dibuat ya. Dibuat PowerPoint. Artinya baru tambah baru bid'ah wajib. Seperti kan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan hilang semuanya, maka wajib. Jangan pernah kan lebih tepat. Ya, makum. Lah umur mah. Nah, jadi membakukan itu wajib karena dikhawatirkan. Apalagi ketika itu para penghafal Quran telah banyak yang jumpa di antara. Jadi tepatnya tidak wajib. Nah, dia tadi aku. Itu nanti insyaallah nyampe ya dibakukan nanti. Jadi itu gambar nalayar, itulah nalayar. Pakai layar udah, jadi bisa nyata ya, dengan tertinggal. Kita ulang-ulang, datang lah. Ya, Waktu tidak pegang pikir bangai kak, perlu kate dengan cara-cara. Cuma kadang-kadang ada kan. Kaji nak tu insyaallah